Tapi secara keseluruhan, saya pikir kalau cara main tidak akan banyak berubah, karena emang handicap kalau bermain di tim nasional itu, mengelola tim nasional, itu pertaruhannya di waktu ya. Bersama begitu. Bagaimana mereka bisa beradaptasi nanti dengan skema permainan dari pelatih baru Patrick Kluivert ini? Iya, yang menarik adalah sejak awal Kluivert sudah mengatakan bahwa dia akan bermain dengan formasi 4-3-3 ya. Dan itu berbeda dengan formasi Sintayong sebelumnya 3-4-3. Tiga back, Dan oke. menurut saya itu lumrah karena memang Kluivert punya kultur sepak bola Belanda, di mana Belanda itu memang akrab dengan pola 4-3-3. Karena itu tidak mustahil, saya pikir Kluivert mungkin juga akan menerapkan formasi 4-3-3. Dan itu sebetulnya bukan masalah besar ya. Karena sebagian besar pemain kita di klubnya juga main dengan formasi 4 back sejajar ya. Entah itu Jai Ejax, begitu juga Demis Hilher, begitu juga dengan Kevin Dix, Calvin Verdong, itu semua mainnya 4-3-3 di klubnya. Jadi kalau misalnya Kluivert main 4-3-3 tuh bukan hal yang luar biasa, dan itu normal karena memang sebagian besar pemain kita sudah akrab. Nah mungkin persoalannya cuma tinggal bagaimana menyiapkan 3 gelandang yang mengisi posisi di tengah. Karena sebelumnya kita biasa bermain dengan 4 gelandang, sekarang 3 gelandang. Jadi itu perbedaannya mungkin di situ. Tapi secara keseluruhan, saya pikir kalau cara main tidak akan banyak berubah, karena emang handicap kalau bermain di tim nasional itu, mengelola tim nasional, itu pertaruhannya di waktu ya. Beda dengan mengelola klub itu setiap hari pemain bisa bertemu dengan pelatih. Tapi tim nasional itu handicapnya di waktu. Oke, kita sekarang kemudian bahas soal tadi kan kita sudah bilang ya 4-3-3. Kira-kira siapa saja nanti nama yang akan dimainkan terutama untuk posisi striker. Ada juga sejumlah pemain yang kemudian tidak bisa bermain karena ada seperti Hapner, kemudian juga ada beberapa. Kita bahas dulu dari striker. Iya, kalau bayangan saya dengan kita bermain dengan formasi 4-3-3, di depan itu Ole akan menjadi pilihan pertama ya. Karena memang selama ini dia termasuk pemain yang posisinya tidak ada yang bisa mengisi. Rafa Strike itu bukan striker memang pada dasarnya. Karena itu Ole mungkin akan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Nah yang menarik siapa yang akan bermain di dua sisi sayap. Karena Onat Malkan mungkin tidak bisa diturunkan ya. Rafa mungkin punya kesempatan bermain di salah satu sisi sayap. Nah sayangnya sebetulnya Egy tidak bisa main ya, karena Egy menurut saya sebetulnya kandidat yang cukup kuat untuk bermain di belakang striker. Tapi cedera, karena tidak ada Egy maka pilihannya saya pikir mungkin di kanan kita bisa Patrick bisa mainkan Eliano, bisa memainkan mungkin pemain yang didorong dari belakang ke depan ya, bisa beberapa nama ya. Salah satunya menurut saya yang cukup menarik kalau lihat nama-nama yang dibawa, itu ada pemain-pemain yang punya potensi menjadi kejutan. Septian misalnya ya, diduetkan misalnya. Dewa United, oke baik. Oke, Bungkus, saya mau ke Bung Harpa. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.